Halo, selamat sore Sobat 7. Kembali lagi di Sobat 7 Kepo bersama gue Rehan Ferisko. Hari ini kita bakal kedatangan seorang atlet perempuan cantik dan dia tuh olahraganya volley. Nah, ini orang nih kece banget. Penasaran nggak? Makanya saksikan dulu yang satu ini. Kenapa Besti? Lemes Besti, soalnya habis semangatin volley sama Ayang. Nah, itu dia bintang tamu kita, Adinda Indah sudah hadir bersama kami semua. Halo. Halo Dinda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak Lagi- gimana kabarnya? Ya alhamdulillah baik juga nih. Lagi agak capek aja nih abis festivalan kemarin. Oh, di mana tuh soalnya? Ini nonton itulah yang lagi heboh yang Koreaan. Oh iya iya. Yang di berita-berita itu. Nah, Dinda ini kan kalau dari perawakan sih udah kayak seumuran ya sama aku ya. Tapi sebenarnya umur kamu tuh berapa sih? Aku 18 tahun. 18 tahun, berarti baru lulus kemarin. Ya, tahun kemarin aku baru. Kemarin ya. Kuliahnya di Bandung. Iya, betul. Berarti kamu itu sejak kelas 1 SMA ya? Itu udah pandemi ya? Aku kelas 2 SMA semester 1. Oh, 2 SMA. Itu pandemi. Berarti masih ngerasain lah ya sekolah beneran setahun. Masih kelas 1 SMA masih ngerasain. Terus sekarang kamu lagi sibuk apa sih? Sekarang kegiatan aku ya kuliah, terus abis itu juga latihan, terus kalau mungkin ada job-job lain di luar volley, ya aku ambil gitu. Oh, biasanya kalau job-job itu lebih ke apa, kayak modeling gitu ya? Iya, kayak misalnya aku ada job, mungkin kalau ada photoshoot, terus syuting apa, film, FTV, atau apapun itulah. Tapi kan itu yang di luar volley ya? Nah, biasanya tuh kalau Iya. volley itu mulai sibuknya tuh pas kapan sih? Aku mulai sibuk volley itu SMP kelas 2, semester 2. Mulai sibuk volley, mulai kenal dunia volley. Tapi sekarang, maksudnya sekarang masih sering main volley kan? Iya, sampai sekarang juga masih aktif volley-nya. Itu berapa kali seminggu biasanya? Aku setiap hari. Oh, setiap hari main? Iya, setiap hari latihan karena kan ada Persiapan untuk mungkin bisa diberitahu kepada Sobat 7 gitu ya. Yang di rumah kan pada kepo-kepo nih tentang volley. Iya. Aku lagi ini persiapan untuk Porda nanti. Untuk apa? Porda. Oh, itu kapan tuh? Porda itu rencana bulan November. Ya lumayan ya Dari Mas. sekarang mulai TC gitu. Masih ada beberapa bulan lagi ya. Terus Dinda ini sejak kecil udah suka olahraga nih kelihatannya. Kayaknya emang atletik. Iya. Nah, itu dulu sukanya volley doang, apa banyak sih jenis olahraganya? Sebenarnya kalau diceritain panjang nih Kak. Ya. Jadi aku tuh dulu emang dari kecil aku basicnya suka olahraga. Jadi aku dari TK itu, dulu tuh kan kakak aku itu taekwondo. Jadi aku waktu TK, karena kakakku taekwondo, jadi aku ngikutin tuh latihan taekwondo sampai aku kelas 3 sabuk merah. Yes. Akhirnya aku berhenti karena ya masih kecil lah, jadi masih agak sedikit jenuh gitu kan, Berarti masih labil. Sempat beberapa tahun ya Nah. taekwondo ya? Apa? Sempat beberapa tahun taekwondo ya berarti? Iya sempat. Oke, serem juga. Ya habis itu aku langsung habis beres taekwondo aku pindah ke dunia entertain, kayak modeling, dance, terus acting kayak gitu. Itu sejak SD tuh ya dunia entertain? Iya sejak SD. Awalnya berarti kan setelah fokus di entertain saat SD, terus akhirnya itu kepikiran untuk fokus jadi atlet tuh kapan lagi tuh? Pas umur berapa? SMP kelas 2. Pas kenal dunia volley, akhirnya mulai kayak serius deh gitu. Karena ya karena udah dapet feel-nya juga di volley, akhirnya ya aku terusin sampai sekarang.
jadi memilih volley karena udah paling dapat feel-nya tuh di volley. Ya, udah dapat senangnya gitu. Terus selain volley itu pas zaman SMP itu mainnya apa lagi sih? Aku sebelum volley itu sempat basket juga. Basket juga. Ya, SMP kelas 1 aku masuk eskul basket. Terus ikut pertandingan antar SMP, ikut klub juga. Gitu. Terus karena mama aku itu kan sebenarnya bukan atlet, tapi dia menyukai bola voli. Terus dia nyuruh aku masuk voli aja katanya. Aku awalnya nggak mau tuh Kak, sampai nangis-nangis bilang nggak mau. Jadi beneran, nggak bohong ini. Emang disuruh jadi atletis ya? Iya, karena papa aku juga emang bidangnya di olahraga. Kelihatannya ngomong-ngomong kamu tuh ini deh, tinggi ya? Iya, alhamdulillah. Itu tinggi kamu berapa sih? Aku 175. Oh, 175. Nah, itu kayaknya mama juga tinggi juga ya? Sebenarnya kalau mama itu standar normal Indonesia. Kalau papa, keluarga papa tuh tinggi-tinggi. Oh, kamu dapat papanya ya? Iya, keturunan dari papa. Kirain kamu maksudnya tinggi tuh karena suka main basket gitu. Enggak, ya mungkin itu menunjang juga ya. Tapi sebenarnya emang dari kecilnya itu emang turunan. Terus ceritain dong gimana rasanya jadi atlet kejurnas yang sempat viral juga nih ngomong-ngomong. Kaget gak gimana sih gitu loh? Sebenarnya itu tuh aku nggak nyangka bisa viral karena ya nggak nyangka bisa viral tiba-tiba gitu kan, itu kan viral. Terus ya sebenarnya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kayak kalau sisi negatifnya kan nggak semua orang suka sama aku gitu kan. Tapi ya kalau seneng apa enggak ya seneng bisa viral. Berarti kan orang-orang jadi banyak yang tahu aku, kenal aku. Oh siapa Dinda Indah? Oh ada nih Dinda main volley gitu kan. Iya sih emang kayaknya emang semua orang yang keranah publik, pokoknya kalau udah mulai dikenal orang tuh nggak bisa dihindari sih, ada aja pasti. Iya. Ada yang suka, ada yang enggak gitu kan, ada yang ngehujat, ada yang enggak. Terus biasanya menurut kamu gimana sih cara menghadapi kalau kamu lihat komentar yang kurang berkenan gitu? Kalau kamu gimana sih instingnya caranya gitu? Atau tips? Kalau aku lebih yang tipe bodo amat sih. Yang penting ngejalanin hidup aku lurus aja. Bodo amat gitu kayak dia Iya bodo amat mau orang ngomong apa, yang penting kan itu nggak benar. Itu kan hanya omongan orang doang. Kamu pencapaian kan udah banyak ya. Alhamdulillah. Tapi menurut kamu pencapaian terbesar kamu tuh apa sih selama jadi atlet voli? Sebenarnya kalau pencapaian terbesar yang banget untuk kayak misalnya di games kayak gitu belum rezekinya kali ya. Tapi sebenarnya umuran aku di junior itu udah habis Kak. Jadi misalnya aku tuh kemarin seleksi Popnas kayak gitu kan, pelajar nasional. Tapi karena adanya pandemi jadinya kekat semua. Nggak lagian juga bisa jadi viral juga kan sebenarnya prestasi juga, maksudnya orang jadi tahu juga kan. Ya mungkin kalau yang pencapaian terbesar ya mungkin itu kali ya, yang kejurnas itu. Itu mungkin bisa diceritain ke Sobat 7. Awalnya gimana sih bisa viral? Maksudnya konten apa sih yang waktu itu mendongkrak kamu? Jadi sebenarnya itu tuh waktu pas aku lagi tanding pertandingan yang pertama. Yes. Itu kan aku main tuh inti. Pas aku lagi nyemet, ada yang videoin. Nah, yang videonya itu dari Om Livko. Ada nama IG-nya tuh Livko Photograph. Videoin aku lagi nyemes. Terus nyata ya gak tahu kenapa viewsnya banyak, akhirnya banyak yang komen, suka dan lain-lain. Akhirnya ya orang-orang mulai mengenal aku dari situ sih. Iya ya, oh gitu ya ceritanya ya. Akhirnya bisa sampai viral dan sampai diundang ke Sobat 7 Kepo di sini. Iya. Nah, kalau kita lihat kamu tuh apa ya? Kayak kamu atletis ya. Nah, itu tuh kamu ada diet khusus gak sih? Atau kayak apalagi terutama diet khusus untuk para atlet voli misalnya? Kalau diet khusus aku sebenarnya nggak ada sih. Cuman aku lebih jarang makan malam. Sebenarnya diet khusus
tuh kalau kita olahragawan nggak perlu ada diet khusus sih, karena kan kayak jumlah kalori yang kita makan dengan kalori yang terbuang juga sama aja sebenarnya. Yang Yes. penting seimbang aja antara makan yang masuk terus dengan kalori yang keluar, olahraganya yang penting sama. Nggak ada diet khusus yang harus kayak makan apa nggak ada sih kalau aku. Ya ujung-ujungnya di apa namanya tahu diri aja ya, kayak kita ngitung-ngitung Iya. manual aja gitu ya. Iya, kebakar juga kalorinya kan nanti latihan setiap hari gitu. Iya sih, berarti ya diet kita mirip-mirip sih sebenarnya. Cuman mungkin aktivitas fisiknya aja yang beda. Iya, betul. Kalau aku nggak segila kamu. Sebelum akhir, selain jadi atlet bola voli, kan juga sempat beberapa kali main sinetron dan FTV juga kan ya? Iya. Nah itu sejak kapan tuh? SMP, SMA? Kalau FTV itu, kalau SD itu aku lebih masuknya ke ini, ke teater. SD. Aku main teater dulu Teater. SD, Itu sampai aku SMP. Nah dari situ SMP tuh mulai kayak tawaran FTV, akhirnya aku main di pensiun. Nah di situ mulai aktif bangetnya gitu. Gitu. Tuh teater, kok bisa ya SD udah kepikiran buat main teater gitu? Itu gimana ceritanya? Karena aku hobinya acting. Nah itu teaternya teater di sekolah atau teater gimana tuh? Teater di luar sekolah, yang teater klub kayak gitu. Oh iya ya, berarti maksudnya lumayan niat juga ya? Iya, karena aku suka acting basicnya Kak. Terus mama mungkin ngelihat aku anaknya, anak suka acting gitu. Akhirnya disalurin sama mama. Nah, kalau disuruh milih, lebih asik jadi atlet voli atau jadi aktris? Itu pilihan yang sulit. Karena aku suka dua-duanya. Tapi mungkin kalau untuk dipilih harus suruh milih banget, kayaknya aku lebih milih volley. Oh gitu, lebih dapet ya passionnya ya? Iya, karena kan maksudnya kayak orang lebih mengenal akunya ya Adinda atlet volley, bukan Adinda artis gitu. Kalau jadi artis tuh apa? Dari segi jadi aktris tuh yang paling seru tuh apa sih? Karena syutingnya atau gimana? Karena syutingnya. Syutingnya Karena kan aku emang suka acting, jadi ya emang dibawa enjoy semuanya gitu. Kalau kita suka sesuatu kan pasti dibawa enjoy, nggak mungkin terpaksa. Jadi kamu tuh bener-bener ngejalanin dua passion utama kamu ya, acting sama main volley ya? Iya, betul. Tuh mungkin Sobat 7 bisa contoh Adinda gitu kan. Kalau kalian punya passion, walaupun misalnya nggak semua orang ya, kita mungkin nggak punya temen yang suka acting, tapi mungkin ya kita bisa coba yang di luar sekolah juga gitu ya Din ya. Iya, betul. Terus gimana sih cara membagi waktu antara kuliah, volley, dan juga modeling? Masih suka modeling juga kan ya? Suka. Kalau ada kayak photoshoot, lomba model, like. Nah ya itu gimana cara membagi waktu ketiga itu? Caranya mungkin kayak kan kalau aku kebanyakan kuliah itu jadwalnya di pagi hari. Jadi sorenya aku bisa ngambil latihan volley. Jadi aku jarang bolos latihannya karena ya emang jadwalnya juga beda. Tapi kalau untuk kayak model lebih ke syuting dan lain-lain itu karena kebanyakannya juga di jadwalnya hari Sabtu Minggu sih. Jadi emang alhamdulillah nggak pada bentrok semua gitu. Jadi walaupun kamu memang sibuk tapi masih dapet ya balance-nya ya? Iya. Again lebih produktif juga Kak. Iya benar banget sih. Emang kita kalau masih muda gitu emang harus ini sih, kayak harus genjot semuanya lah kalau bisa, semua sih. Mengorbankan waktu main sama teman yang harusnya kita hahi. Nggak ada tuh hahi. Tapi kalau sebagai atletnya sendiri, pernah nggak sih merasa bosan gitu atau gimana? Ada sedikit dukanya gitu? Kalau bosan tuh nggak ada, mungkin lebih ke jenuh. Karena kan latihan terus capek, lebih males gitu. Kadang-kadang ada tuh rasa males kayak, aduh gue males latihan, capek nanti aja, besok lagi aja, akhirnya bolos gitu kan. Tempat ada, cuman harus dilawan rasa itu. Karena kalau keseringan males, akhirnya hari ini kita nggak latihan hari ini, besoknya kita nggak latihan, besok lagi kita nggak latihan, nanti lama-lama bakal males terus.
Jadi Adinda juga manusia ya, mungkin Sobat 7 perlu tahu tuh. Kayak, jadi walaupun kita kadang-kadang bolos juga bukan berarti harus langsung sekalian gak jadi gitu kan ya Din. Iya, harus dilawan itu rasa malas. Bahkan sekelas kamu pun udah masih suka males juga ternyata gitu kan. Mungkin Sobat 7 juga gak nyangka gitu kan. Kayak misalnya lebih pengen kayak, ada temen ngajak main, lebih pengen main, refreshing gitu ya. Tapi diinget-inget lagi ya susah juga bisa dapet di posisi ini gitu. Oh jadi itu ya yang memotivasi kamu ya untuk terus apa walaupun males tetap terus latihan, terus olahraga gitu ya. Terus inget juga orang tua gitu kan. Kayak mama udah capek-capek nganterin setiap hari latihan gitu. Tapi kan kalau misalkan kamu lebih suka, misalkan kamu pengen nongkrong atau pengen main, itu kan artinya kalau misalkan kamu itu jadi full time entertainer, mungkin lebih mendukung tuh. Nah, ada keinginan gak sih untuk menjadi full time entertainer? Misalnya full time jadi model atau full time jadi artis gitu di kedepannya? Sebenarnya ada kepikiran tapi nggak full kepikiran. Kayaknya aku pengen bener-bener kayaknya volley deh, nggak kayak gitu. Paling cuman kayak sebesit aja. Untuk sampingan paling lebihnya, lebih tepatnya. Gitu ya untuk sampingan. Tapi mungkin nanti kalau udah pensiun kali kan, kalau atlet ada masanya kali ya. Dah. Jadi pas jadi pensiun jadi artis tuh sekalian gitu. Bisa mungkin jadi Kan Dinda sebagai seorang perempuan usia 18 tahun sebenarnya sudah meraih prestasi yang hebat banget sih untuk anak seusianya gitu. Nah harapan kamu apa sih untuk kedepannya? Mungkin dalam beberapa tahun ke depan gitu. Ada short term goals? ada harapan aku ya sebenarnya pastinya pengen lebih baik lagi dari ini, prestasinya lebih lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Ya pokoknya be the best of the best sih pengen. Tapi kalau misal atau ada tertarik mencoba hal lain gak sih? Kan ini udah banyak, ada 3. Kan bisa aja kadang kalau orang-orang kayak kamu tuh masih penasaran sama hal lain. Kalau aku sih enggak. Fokus di 3 Karena itu. sebenarnya kan kalau jadi atlet itu kan harus dari usia muda. Ya, Kalau dari usia zaman sekarang kayak umur-umuran aku itu udah telat. yes ya. Oh iya benar juga sih. Padahal tapi sebenarnya kamu masih Jadi kalau muda di juga entertain sih. ya. Oh iya. Atau mau pengen ini jadi TikToker juga? Enggak. Bisa aja jadi TikTokers juga. Oke. Terus kalau kamu tuh, ini pertanyaan terakhir nih. Kamu tuh pengennya, cita-cita kamu tuh apa sih? End game-nya, end goal-nya gitu? Intinya jadi yang terbaik pokoknya. Lebih lagi dari ini insya Allah gitu. Be the best of the best aku mah pengennya. Simple ya, pokoknya be the best lah ya. Be the best possible gitu ya. Ya. Oke Dinda, terima kasih atas waktunya ya. Iya, sama-sama. Terima kasih udah atas waktunya walaupun kita jauh, untungnya karena kita Zoom call jadi masih bisa ngobrol kayak gini di Sobat 7 Kepo. Ya. Ya udah, bye Dinda. Dah, thank you. Gimana Sobat 7? Keren banget kan narasumber tadi? Makanya kalian harus selalu stay tune di livecast Sobat 7 Kepo episode berikutnya. Karena setiap minggunya kita selalu menghadirkan narasumber yang gak kalah menarik dibandingkan yang tadi. Terima kasih sudah menyaksikan livecast Sobat 7 Kepo di Facebook, Instagram, dan juga YouTube Trans 7. Gue Rehan Ferisco, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.